Undang-undang desa yang sudah berjalan selama sewindu, masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di pemerintahan desa. Dengan adanya usulan revisi undang-undang tentang desa yang diinisiasi oleh berbagai pihak, terutama dari pemerintahan desa, memungkinkan undang-undang tentang desa bisa diperbaiki dan bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul di pemerintah desa. Berikut ini adalah analisa kenapa undang-undang desa harus direvisi. Yang pertama, masih banyak terjadi pemecatan perangkat desa oleh oknum kepala desa secara sepihak atau tanpa dasar. Padahal kita ketahui ya, di undang-undang ataupun peraturan menteri sudah dicantumkan seperti apa pemecatan ataupun pemberhentian perangkat desa sesuai mekanisme yang ada. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan kepegawaian perangkat desa yang belum diakui seutuhnya oleh pemerintah. Padahal kita ketahui ya, perangkat desa menjalankan program-program pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tetapi kepegawaiannya belum seutuhnya diakui oleh pemerintahan pusat. Nah, dalam hal ini NIPD sangat diperlukan oleh perangkat desa untuk saat ini ya. Yang ketiga, kebijakan penghasilan tetap atau gaji yang disamaratakan melalui peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu disamaratakan ya, golongan 2A. Padahal kita ketahui ya, loyalitas ataupun pendidikan di pemerintahan desa untuk perangkat desanya itu sangat terbatas atau berbeda-beda. Nah, dari itu penghasilan tetap ataupun gaji kepala desa dan perangkat desa itu tidak bisa disamaratakan, tetapi harus sesuai dengan tingkat pendidikan dan tingkat loyalitas yang ada. Yang keempat, penguatan visi dan misi kewenangan desa. Penguatan visi dan misi kewenangan desa untuk saat ini belum sepenuhnya kuat ya, karena berbagai pihak yang masih saja mengotak-atik kewenangan desa ataupun kewenangan desa yang masih pasif dan belum seutuhnya dimiliki oleh pemerintah desa ataupun desa itu sendiri. Yang kelima, penguatan struktur tata kerja di pemerintahan desa yang belum berjalan. Oke, kita ketahui ya, kepala desa ataupun perangkat desanya belum sepenuhnya mengetahui ataupun memiliki pengetahuan tentang pemahaman pemerintahan desa yang begitu kuat ya, atau belum paham. Nah, dengan adanya penguatan struktur tata kerja, pemerintah pusat sebisa mungkin mengadakan pelatihan ataupun dasar-dasar seperti apa pemerintahan desa itu untuk kepala desa dan perangkat desanya, supaya struktur tata kerja yang ada di pemerintahan desa itu berjalan, jadi tupoksinya itu berjalan ya. Yang keenam, adanya hakim perdamaian desa yang merupakan bab tambahan pada perubahan kedua undang-undang desa saat ini, bertujuan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang sedikit di tingkat desa dan tidak perlu masuk ke ranah pihak yang berwajib ya. Cukup dengan musyawarah yang diselesaikan di desa itu sendiri ya. Jadi ada bab tambahan yang adanya hakim perdamaian. Jadi apabila ada tindakan-tindakan permasalahan ataupun kriminalitas yang sedikit, jadi tidak perlu dibawa ke ranah yang berwajib ya, tetapi hanya perlu dimusyawarahkan di pemerintahan desa dan di desa itu sendiri, dan hasilnya ya tidak perlu capek-capek ya, yang cukup rumit ya, bisa dengan waktu yang lama kalau masuk ke ranah pihak yang berwajib ya. Oke, demikian analisa mengenai revisi undang-undang tentang desa yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Semoga dengan revisi ini undang-undang desa lebih bijaksana dan bisa lebih memahami struktur desa untuk lebih baik ke depannya.